Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak dan Ibu, kami mahasiswa PPG Bung Hatta yang PPL di SMA Negeri 1 Padang akan membuat sebuah video mengenai observasi. Jadi selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan kami dari PPL di SMA Negeri 1 Padang. Kali ini kita akan melaksanakan diskusi mengenai hasil observasi tentang elemen NKRI. Untuk yang pertama yaitu mengenai where to, yaitu dasar dalam desain pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui implementasi di lapangan terkait desain pembelajaran. Untuk yang pertama mengenai W, yaitu where's going and why, dengan Saudari Hesti. Nah, Saudari Hesti, kita akan berdiskusi mengenai apa tujuan pembelajaran serta bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran serta mengapa tujuan pembelajaran seperti itu dilakukan pada masa observasi. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Untuk pertanyaan pertama, tujuan pembelajarannya yaitu agar peserta didik sendiri mampu menunjukkan perilaku sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai seorang warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara untuk posisi kemampuan peserta didik sendiri yang dilihat dari tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik pada umumnya sudah memahami secara dasar tentang hak dan kewajiban, namun masih kesulitan menerapkannya dalam kehidupan nyata di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya untuk mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Tujuan pembelajaran itu sendiri dirancang untuk membentuk karakter dan sikap tanggung jawab peserta didik sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran tidak hanya menekankan pada pengetahuan konseptual, tetapi juga pada pembiasaan sikap dan perilaku yang mencerminkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mengenai unjuk kerja serta kriteria yang dilakukan dinilai untuk dipahami bagaimana? Baik, untuk unjuk kerjanya sendiri yaitu menunjukkan sikap dan tindakan yang mencerminkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk kriteria penilaiannya sendiri yaitu yang pertama dengan kemampuan mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam konteks yang berbeda, yaitu konteks sekolah, masyarakat, dan negara. Dan yang kedua, ketepatan dalam memberikan contoh perilaku yang mencerminkan pemahaman tersebut. Dan yang ketiga, konsisten dalam menunjukkan sikap bertanggung jawab, disiplin, dan peduli. Oke, selanjutnya bagian mengenai H atau who the student. Pertanyaannya yaitu bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kerja serta situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Risa yang mana jawabannya, cara mengunggah pemikiran dan melibatkan peserta didik dalam ide besar dan unjuk kinerja. Yang pertama yaitu ajukan pertanyaan pemantik yang kuat dan relevan, hubungkan materi dengan pengalaman pribadi dan isu terkini, gunakan studi kasus, cerita atau dilema yang menarik, sajikan media visual atau demonstrasi yang menyejukkan. Beri pilihan untuk kinerja sesuai minat dan gaya belajar. Ciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Selanjutnya, situasi yang membuat ide besar menarik dan penting bagi peserta didik yaitu kaitan langsung dengan masalah nyata di sekitar mereka, relevansi dengan minat dan cita-cita pribadi, dampak atau konsekuensi nyata dari ide tersebut, kesempatan berkontribusi dan membuat perubahan, menggunakan teknologi interaktif dan simulasi, pembelajaran berbasis proyek dan inquiry, tantangan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi serta peluang macam apa yang bisa menopang minat belajar terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit. Baiklah, langsung saya jawab. Pendekatan penyampaian materi yang menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu yang pertama adalah storytelling dan penggunaan humor yang tepat.
menggunakan analogi dan metafora yang relevan, variasi metode diskusi, permainan, visual, dan aktivitas, mulai dengan pertanyaan menggantung atau bocoran, tunjukkan antusiasme guru terhadap materi, fasilitasi tanya jawab dan diskusi terbuka, berikan contoh nyata dan aplikatif. Selanjutnya, peluang yang menopang minat belajar saat pembelajaran terasa sulit, yaitu berikan bimbingan personal dan dukungan emosional, pecah tugas besar jadi langkah-langkah kecil, beri pilihan dan kontrol dalam pembelajaran, gunakan umpan balik positif dan membangun, bangun komunitas belajar yang suportif, hubungkan materi dengan tujuan jangka panjang, gunakan sumber belajar yang bervariasi, apresiasi usaha dan ketekunan bukan hanya hasil. Oke, kira-kira untuk pertanyaan apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan bagaimana? Baiklah, untuk jawabannya, hambatan dalam pengambilan risiko, imajinasi, dan keberanian bertanya. Yang pertama yaitu budaya kelas yang menghakimi atau tidak aman, tekanan untuk selalu benar dan sistem penilaian yang kaku, minimnya ruang untuk eksplorasi dan kreativitas, model pembelajaran pasif dan satu arah, kurangnya kepercayaan diri peserta didik, ketidakjelasan ekspektasi dalam pembelajaran, terlalu banyak arahan tanpa ruang mandiri, yang terakhir kurangnya apresiasi terhadap pertanyaan yang ide unik. Selanjutnya, pertanyaan mengenai E atau Explore, Equip, and Experience. Bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? 3. Baik, peserta didik sendiri akan terlibat melalui yang pertama dengan melakukan pertanyaan pemantik yang kontekstual dan menantang. Contohnya seperti apa akibatnya jika semua orang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban. Nah, yang kedua yaitu dengan melakukan diskusi terbuka dan debat ringan, agar mereka dapat melihat ide besar dari berbagai sudut pandang. Dan yang ketiga dengan melakukan studi kasus atau masalah nyata, seperti menganalisis kasus pelanggaran tata tertib sekolah. Selanjutnya, kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa, serta pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka terpenting. 3. Baik, untuk kegiatan yang menampilkan kemampuan puncak siswa antara lain yang pertama yaitu proyek aksi nyata. Contohnya seperti membuat kampanye digital atau poster tentang hak dan kewajiban warga sekolah. Dan yang kedua dengan melakukan presentasi hasil studi kasus. Contohnya seperti siswa memaparkan analisis dan solusi dari konflik hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya untuk contoh pekerjaan rumah atau pengalaman luar sekolah yang bermakna yaitu yang pertama dengan melakukan observasi lingkungan sekitar, yaitu dengan mencatat contoh penerapan atau pelanggaran hak dan kewajiban di rumah dan lingkungan. Dan yang kedua dengan wawancara dengan orang tua atau warga sekitar. Contohnya dengan mengenai pengalaman mereka dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mengenai lembar kerja yang R yaitu rating, revisi, dan revise, pertanyaannya adalah bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Baiklah, saya akan menjawab berkaitan dengan bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama adalah dengan bertanya kepada peserta didik itu sendiri terkait materi pembelajaran yang telah diberikan. Yang kedua, dengan cara meminta kepada peserta didik untuk menyimpulkan materi di akhir bersama gurunya. Yang ketiga yaitu meminta peserta didik untuk bertanya terkait hal-hal yang belum dipahaminya. Yang keempat, meminta peserta didik untuk mengutarakan hal-hal yang ingin mereka ketahui lebih lanjut. Oke, selanjutnya pertanyaan mengenai bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik, serta bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka.
Baiklah, untuk bagaimana produk pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik dapat dilakukan. Yang pertama, dengan melakukan koreksi diri, koreksi teman dan koreksi guru. Yang kedua, meminta kepada peserta didik untuk membuat tanggapan mengenai pengalaman belajar yang sudah mereka jalani. Yang ketiga, peserta didik diminta menulis perbaikan hasil produknya dan pertunjukan dari koreksinya. Berkaitan dengan bagaimana peserta didik untuk didorong merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka dapat dilakukan dengan yang pertama, memberikan kuis kepada peserta didik baik di awal maupun di akhir pembelajaran. Yang kedua, memberikan penilaian harian kepada peserta didik. Yang ketiga, menginstruksikan atau mengarahkan peserta didik untuk melakukan praktik atau proyek terkait materi pembelajarannya. Yang keempat, pada pertengahan dan akhir semester peserta didik melaksanakan UTS dan UAS. Yang kelima, meminta peserta didik untuk membuat agenda belajar yang jelas sesuai dengan gaya belajarnya. Oke, untuk pertanyaan lembar kerja yang E, exhibit dan evaluate. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara peserta didik akan dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, cara yang saya lakukan untuk peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian adalah: yang pertama, peserta didik dibimbing untuk membuat laporan tentang apa yang telah mereka pahami mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, peserta didik dibimbing untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, peserta didik dibimbing untuk menggunakan rubrik untuk mengevaluasi diri sebagai tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang terakhir yaitu peserta didik dibimbing untuk mengidentifikasi area perbaikan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar, serta bagaimana si peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Oke, saya akan menjawab bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Adapun yang saya lakukan ialah: yang pertama, peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir dengan membuat laporan tentang apa yang telah mereka pelajari tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, peserta didik akan mengidentifikasi diri mereka sendiri tentang apa yang telah mereka pelajari tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, peserta didik akan menetapkan tujuan masa depan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk yang keempat yaitu peserta didik akan memiliki semangat belajar untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk pertanyaan ketiga, yang mana bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut ialah: yang pertama, peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan membuat laporan tentang apa yang telah mereka pelajari. Yang kedua, peserta didik akan dibantu untuk mengidentifikasi apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang terakhir yaitu peserta didik akan membuat rencana perbaikan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, untuk bagian lembar kerja yang T, berdasarkan hasil observasi, kita akan mempertanyakan yang pertama mengenai bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Baiklah, untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan perkembangan, gaya belajar, serta kondisi peserta didik, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengenali peserta didik. Kita mengenali peserta didik bagaimana baik itu kebutuhannya, kondisinya, serta
Dengan itu, kita menyadari bahwa peserta didik memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua, guru tersebut tidak menutup diri dengan memotivasi diri sebagai guru bahwasanya menjadi guru bukan berhenti belajar, tetapi kita harus selalu belajar dengan mengikuti perkembangan zaman sekarang. Karena kondisi pendidikan saat ini sudah berbeda dengan zaman dulu. Inti utama agar pembelajaran efektif dan menarik adalah yang pertama, menyadari kemampuan dan kebutuhan dari peserta didik serta gaya belajarnya. Yang kedua, menggunakan inovasi pembelajaran yang sudah ada atau kita kembangkan lagi dalam mengkreasikan strategi pembelajaran. Sehingga dalam suatu pembelajaran itu, dengan berbagai strategi tersebut dapat memberikan kepuasan atau dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan inovasi-inovasi tersebut pastinya pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton. Oke, pertanyaan mengenai bagaimana sih cara penyelesaian rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Terkait cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila terjadi perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran, tentunya perubahan kondisi dalam pembelajaran bisa terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan jadwal, perbedaan tingkat keterlibatan siswa, atau bahkan kondisi yang tidak terduga. Nah, hal-hal yang dapat saya lakukan untuk penyesuaian tersebut adalah yang pertama, melakukan evaluasi kondisi secara berkala. Yang kedua, menggunakan pendekatan-pendekatan yang fleksibel. Yang ketiga, dengan penyederhanaan atau penambahan materi. Yang keempat, memaksimalkan penggunaan teknologi. Oke, untuk yang terakhir yaitu lembar kerja O atau organize, yaitu dengan pertanyaan pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di sekolah atau di kelas, pengalaman belajar diperoleh dengan cara peserta didik dapat merasakan langsung atau terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Pengalaman belajar diperoleh karena peserta didik dapat memperoleh pemahaman baru sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar merupakan sejumlah kegiatan yang dilakukan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengkaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. Oke, pertanyaan mengenai bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman serta bagaimana cara mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Cara minimalkan kemungkinan kesalahpahaman dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan media pembelajaran yang konkret. Media konkret adalah alat yang dijadikan sebagai perantara atau pengantar informasi yang digunakan oleh pengajar untuk disampaikan kepada siswa dengan menggunakan alat yang benar-benar nyata, dapat dilihat, diraba, dipegang, dan digunakan oleh siswa. Yang kedua, gunakan sumber belajar yang tepat dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, pastikan peserta didik dapat fokus ke pembelajaran dari awal hingga akhir sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam belajar. Yang keempat, sampaikan pemahaman dengan kata-kata yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan pandangan. Selanjutnya, menghargai perbedaan kebudayaan. Peserta didik memiliki budaya yang beragam. Guru harus menghormati perbedaan budaya masing-masing peserta didik agar komunikasi bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, berikan umpan balik untuk memastikan pemahaman yang tepat. Yang terakhir, selalu lakukan tanya jawab dan mempersilakan peserta didik bertanya apabila ada yang kurang jelas. Selanjutnya, agar pembelajaran maksimal dan efektif, guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi pelajaran. Yang kedua, mempersiapkan kondisi fisik dan ruang kelas yang nyaman agar peserta didik dapat siap mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, membuat kesepakatan
kelas agar peserta didik disiplin dalam belajar. Yang keempat, melakukan asesmen diagnostik awal pembelajaran. Guru bisa memulai dengan menanyakan apa yang peserta didik sukai, bagaimana cara berpikir mereka, dan bagaimana hal-hal terjadi dalam kehidupan mereka. Sebagai guru harus memahami dan memperhatikan kepada peserta didik. Yang kelima, melakukan ice breaking untuk